Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah, syukur ya kalau pada sehat semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Baik, sebelum kita memulai, Ibu mau ngecek daftar hadirnya dulu nih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hebat, kalian hadir semua. Semangat ya. Sebelum Ibu mulai, kalian udah siap belum buat pembelajaran hari ini? Pada semangat kan? Oke, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat nggak nih pelajaran yang minggu kemarin Ibu bahas itu tentang apa? Betul, tentang sholat jamaah dan sholat qashar. Ada yang masih ingat nggak apa itu sholat jamaah dan sholat qashar? Oke, Ibu akan tampilkan PPT sebelumnya ya. Nih, sholat jamaah adalah sholat yang dilaksanakan dengan menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Sedangkan sholat qashar adalah meringkas atau memperkecil bilangan rakaat pada sholat fardu. Begitu ya anak-anak. Setidaknya alhamdulillah murid-murid Ibu masih ada yang ingat tentang materi sebelumnya yang Ibu bahas. Baik anak-anak, materi selanjutnya yang akan Ibu bahas hari ini yaitu tentang perilaku terpuji tawadu, taat, qanaah, dan sabar. Sebelumnya, ada yang sudah tahu belum pengertian dari perilaku terpuji tawadu, taat, qanaah, dan sabar? Ayo, siapa yang tahu? Oke, betul semua ya. Di sini artinya tawadu itu adalah orang yang mempunyai sikap rendah hati. Taat itu artinya patuh, tunduk ya. Lalu qanaah itu orang yang merasa cukup. Jadi dia itu tidak pernah merasa kekurangan. Dan sabar itu adalah orang yang teguh ketika menghadapi atau mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, PPT-nya sudah muncul ya. Di sini tertera bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberitakan bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kriteria orang yang paling banyak masuk surga. Nah, kemudian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu orang yang takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Nah, kita bahas materi pertama, yaitu tentang perilaku terpuji tawadu. Nah, tadi yang dikatakan oleh teman-teman semua nih, benar, bagus semua ya. Sudah tahu, sudah hafal apa itu artinya tawadu. Lebih lanjutnya, Ibu akan menjelaskan ya, tawadu itu yang artinya rendah hati atau tidak sombong. Jadi, tawadu adalah ketundukan kita kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya nih, ada yang tahu tidak lawan sifat dari kata tawadu yang tadi Ibu jelaskan? Baik, yaitu lawan sifatnya kata takabur atau sombong. Orang yang takabur atau orang yang mempunyai sifat sombong, yaitu orang yang sangat paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, di PPT ada ya, bahwa sudah tertera sebagaimana hadis Nabi dari Rasulullah bin Mas'ud, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita sebagai umat Muslim, sebagai umat manusia, hamba Allah, kita tidak boleh berperilaku sombong. Karena sombong itu adalah orang yang tidak memiliki akhlak ya.
jika kita orang Islam, jika kita umat Islam, maka kita diwajibkan untuk mempunyai sifat rendah hati, tidak boleh takabur, tidak boleh sombong, seperti itu ya. Nah, sifat yang lain yang harus kita miliki yaitu sifat taat. Taat itu yang artinya tunduk ataupun patuh. Dengan kata lain, upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada keimanan kita. Semakin kuat iman kita, maka semakin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sudah tertera hadis bahwa dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi seorang muslim mendengarkan dan taat sesuai dengan yang disukai, dan apabila diperintahkan untuk menjalankan maksiat, jangan dengarkan dan jangan taati. Hadis riwayat Muslim. Nah, apabila kita bermain dengan teman, lalu teman itu mengajak kita untuk bermaksiat, entah itu untuk mengambil barang orang lain atau untuk maksiat yang lainnya, itu kita tidak boleh menuruti dan tidak boleh mentaati ya, karena itu dosa besar. Nah, selanjutnya ada 3 makna taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu taat bermakna patuh, yang kedua taat bermakna penurut, dan yang ketiga taat bermakna tunduk. Yang pertama Ibu akan bahas yaitu taat bermakna patuh, yang artinya mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Contohnya yang diperintahkan oleh Allah yaitu sholat, puasa, menunaikan zakat. Lalu yang dilarang oleh Allah itu seperti minum-minuman yang memabukkan ya, atau berjudi. Lalu meninggalkan sholat wajib, lalu tidak puasa. Nah, itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita lakukan ya. Yang kedua ada taat bermakna penurut, yaitu menuruti semua aturan yang bersumber dari ajaran Islam. Contohnya nih, yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang menerangkan jika kita hendak melaksanakan sholat harus ada aturan, yaitu kita harus niat dulu, harus berwudu dulu, atau bertayamum. Tidak boleh langsung melaksanakan sholat sebelum kita bersuci. Lalu yang ketiga, ada taat bermakna tunduk, yang artinya tunduk terhadap qada dan qadar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tunduk bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia hanya boleh beribadah kepada Allah. Nah, materi selanjutnya kita bahas mengenai tentang pengertian dari qanaah, yang mana qanaah menurut bahasa adalah cukup, sedangkan menurut istilah qanaah berarti merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau kekurangan. Orang yang selalu bersifat cukup atau merasa bersyukur, itulah orang yang mempunyai sifat qanaah. Qanaah itu bukan berarti hidup bermalas-malasan untuk tidak mau berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Tetapi qanaah itu adalah sifat sederhana dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang dada. Nah, yang terakhir pengertian dari sabar. Sabar secara bahasa artinya ikatan. Sedangkan menurut ajaran Islam, sabar adalah sikap teguh seseorang dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan dengan tidak melupakan ikhtiar atau usaha. Nah, sabar itu tidak sama dengan pasrah. Pasrah adalah sifat penyerah terhadap keadaan tanpa melakukan usaha atau ikhtiar yang disebut berangan-angan tanpa usaha. Tidak boleh ya. Kita harus sabar ketika kita mendapatkan cobaan atau rintangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, materi selanjutnya yaitu contoh dari perilaku terpuji, tawadu, taat, qanaah, dan sabar. Yang pertama yaitu contoh dari tawadu, yang mana artinya tawadu itu rendah hati. Nah, rendah hati merupakan sifat Nabi, sahabat Nabi, Rasul, dan orang-orang yang soleh. Salah satu bentuk ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah beliau tidak suka dipuji dan disanjung secara berlebihan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya, janganlah kamu sanjung aku secara berlebihan sebagaimana kaum Nasrani menyanjung Isa bin Maryam alaihissalam secara berlebihan. Aku hanyalah seorang hamba Allah, maka panggillah aku dengan sebutan hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, contoh sifat dari tawadu dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu apabila kalian pada saat UTS, lalu kalian mendapatkan nilai terbesar nih di kelas, lalu ada yang memuji, kamu kok nilainya besar sekali? Lalu kamu jawab, oh iya dong, aku kan pinter, aku kan bisa jawabnya. Nggak boleh seperti itu ya. Usahakan dengan rendah hati menjawabnya seperti Alhamdulillah, sehingga saya bisa melaksanakan UTS dengan baik dan mendapatkan nilai yang besar. Nah, itu adalah sikap rendah hati ya. Tidak boleh kita langsung mengatakan sombong seperti itu dengan atas, kita ini pintar loh, aku bisa loh jawabnya, nggak boleh ya. Sebisa mungkin kita harus rendah hati. Nah, contoh yang kedua yaitu contoh dari perilaku taat. Yang pertama, kita menunaikan sholat fardu 5 waktu dengan ikhlas dalam hati serta niat. Tidak boleh kita melaksanakan sholat dengan terpaksa, tergesa-gesa, itu tidak boleh ya, tidak ikhlas. Yang kedua, menunaikan zakat atau sebagian hartanya di jalan Allah, lalu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, itu wajib bagi seluruh umat Islam. Lalu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, lalu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, menjaga sopan santun ketika berbicara, jujur memegang amanah yang diberikan. Tidak boleh kita berkata bohong, tidak boleh kita berkhianat apabila kita diberikan amanah. Dan sabar ketika tertimpa musibah, bersyukur mendapatkan rezeki, itu contoh dari perilaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, selanjutnya contoh perilaku dari sifat qanaah. Qanaah itu artinya kan cukup atau merasa cukup. Apabila ada seseorang yang diberikan nikmat atau diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa cukup, merasa selalu bersyukur, tidak pernah merasa kekurangan atau tidak pernah merasa tidak puas akan yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, yang terakhir ada contoh sifat dari sabar. Kita menemukan contoh terbaik sabar pada Nabi yang menghadapi berbagai kesulitan hidup. Sementara mereka tetap tabah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan cobaan. Nah, seperti kesabaran Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Lalu, contoh perilaku sabar dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita saat mendapatkan musibah atau cobaan hidup, kita selalu sabar, selalu mengingat, selalu berzikir kepada Allah. Meskipun kita mendapat musibah, tapi kita sangat tetap bersyukur atas tidak terlalu berat musibah yang kita hadapi. Kita selalu berzikir, mengingat Allah. Pasti di setiap musibah yang kita dapat selalu ada hikmah yang akan kita petik di akhir nanti. Nah, materi yang terakhir yang akan Ibu bawakan adalah tentang penerapan atau perilaku tawadu, taat, qanaah, dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ada ya di PPT. Nah, perilaku tawadu itu ada dua, yaitu perilaku yang terpuji dan perilaku yang dibenci. Yang pertama yaitu tawadu yang terpuji. Artinya itu ketawaduan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengangkat diri dari hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, tidak berlebihan baik dalam perhiasan, makanan ataupun minuman, sopan santun dalam bertindak dan bersikap, merendahkan nada suaranya, gemar menolong orang pada saat yang membutuhkan. Sesama umat muslim, kita diwajibkan untuk menolong orang dalam keadaan sulit. Yang terakhir ada tawadu yang dibenci. Nah, tawadu yang dibenci adalah tawadunya seorang hamba kepada Allah karena menginginkan dunia ada di sisinya. Contohnya nih, bersikap sopan santun karena dia itu memiliki maksud yang tidak baik. Terus tidak berlebihan memakai harta karena takut dicuri atau dimintai zakat. Menolong orang yang membutuhkan pertolongan dengan maksud ada imbalan atau embel-embel dari yang ditolongnya. Nah, yang selanjutnya,
penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari sifat taat, yaitu taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Contohnya kita taat terhadap perintah Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, itu salah satu bentuk taat kepada Allah. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, taat kepada orang tua, kita tidak boleh membantah atas perintah orang tua. Kita harus berbakti kepada orang tua, tidak boleh melawan ya. Lalu yang ketiga ada penerapan dari perilaku qanaah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bersikap menerima rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang itu akan mendatangkan rasa tentram dalam hati, itu damai. Terus menjauhkan diri dari sifat serakah dan tamak. Percuma kita mempunyai banyak harta, tetapi hati kita itu miskin, hati kita itu tamak dan serakah, itu tidak ada artinya ya. Lebih baik kita mempunyai hati yang sangat kaya dibandingkan kita mempunyai sifat yang tamak dan serakah. Nah, lalu yang terakhir, perilaku atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari sifat sabar, yaitu tahan ketika menghadapi hantaman pertama. Lalu yang kedua, ketika ditimpa musibah, segera mengingat Allah dan memohon ampunannya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 156, yang artinya orang-orang yang sabar ialah mereka yang ditimpa musibah, berkata, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Yang ketiga, tidak menampakkan musibahnya kepada orang lain. Nah, artinya kita itu pada saat mendapatkan musibah, baik yang besar maupun yang kecil, kita tidak boleh menampakkan musibah itu kepada orang lain, atau bahkan kita mengumumkan kepada orang lain bahwa kita sedang tertimpa oleh musibah. Lalu yang terakhir, sabar menghadapi semua cobaan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis qudsi, hambaku yang mukmin yang bersabar dengan pasrah kepadaku ketika kekasihnya aku panggil kembali atau dalam keadaan meninggal dunia, kepadanya tak ada balasan yang layak dariku selain surga. Nah, seseorang tidak akan mempunyai sifat sabar jika ia tidak dibantu oleh cahaya iman, oleh Allah yang menggerakkan hatinya untuk kita memiliki sifat sabar. Maka beruntunglah orang-orang yang mendapatkan sifat sabar dan kita selalu menerima atas ketentuannya. Semua materi sudah Ibu paparkan, sudah Ibu sampaikan dan jelaskan ya. Sekarang jika ada pertanyaan dari kalian boleh disampaikan ke Ibu, insya Allah Ibu akan menjawabnya. Oke, Feby mau bertanya apa nak? Oke, siap, Ibu akan menjawabnya ya. Kita itu diwajibkan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan musibah ataupun cobaan yang diberikan olehnya. Kenapa? Karena Allah itu sangat menyukai orang-orang yang sabar. Apabila kita saat ditimpa musibah atau cobaan, kita tidak mempunyai rasa sabar nih, akan celakalah hidup kita, maka hidup kita tidak akan tenang, lalu kita akan mudah berputus asa, lalu kita tidak menerima atas cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di balik musibah pasti ada hikmahnya yang akan kita petik di akhir nanti. Nah, oke, sudah terjawab ya Feby. Lalu siapa lagi nih yang mau bertanya? Oke, pertanyaan yang terakhir nih dari Kalisat. Nah, wajib ya nak ya, wajib semuanya. Karena kita sebagai umat muslim tidak boleh mempunyai sifat takabur atau sombong. Lawannya dari kata tawadu. Tidak boleh, karena Allah itu sangat tidak suka kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang dengki, iri. Tidak boleh, kita harus mempunyai sifat rendah hati. Diwajibkan ya buat kita semua mempunyai sifat rendah hati. Allah sangat suka sekali kepada orang yang mempunyai sifat rendah hati. Kesimpulannya adalah tawadu itu artinya rendah hati, tidak boleh sombong. Taat dapat diartikan patuh ataupun tunduk. Menurut istilah, taat artinya upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah dan menjauhi segala larangannya. Sedangkan qanaah menurut bahasa adalah cukup. Sementara itu menurut istilah, qanaah berarti merasa cukup dengan apa yang kita miliki.
Sedangkan secara bahasa, sabar artinya ikatan. Dan menurut ajaran Islam, sabar adalah sikap teguh dalam menghadapi segala macam cobaan dan rintangan ataupun musibah dengan tidak melupakan ikhtiar dan usaha. Sabar dalam kehidupan sehari-hari adalah senantiasa mengendalikan diri dari dosa, mentaati segala perintah Allah, dan menjauhi larangannya, tidak mengeluh atas musibah yang menimpanya. Nah, selanjutnya yang terakhir, Ibu memberikan informasi kepada kalian, memberikan tugas untuk membaca buku tentang zakat. Baik itu buku paket, buku dari internet, atau buku siapapun dari mana, yang penting bahasanya tentang zakat. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang atau di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, semua sudah selesai. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata Ibu saat penyampaian materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.